Sophie adalah salah satu penggemar berat dari Blue. Kalian tidak akan percaya, dia dapat undangan ke pesta Rainbow Friends. Ini adalah mimpinya, tentu dia datang. Tapi dia hanya punya sisa permen loli Halloween di ranjangnya. Dia simpan untuk acara spesial. Tunggu dulu, apakah itu portal? Ini seperti lelucon yang konyol. Orang tuanya bisa marah kalau dia menghilang tanpa izin. Sophie, kau ada di mana? Ayah datang karena mendengar suara. Tapi dia menemukan permen loli putrinya dan melupakan semuanya. Apa Sophie tamu pertama yang datang? Di mana yang lain? Oh, Blue kecil, halo. Dia tidak menggemaskan di kehidupan nyata. Anak itu ketakutan. Harusnya dia pergi dengan memberitahu ibunya. Jika dia menutup matanya, dia tidak akan terlihat. Oh, jadi dia baik. Ya, lihat. Topi pesta yang lucu. Lihat, Orange sedang tidur. Dia terlalu banyak makan camilan dan dia sedang mengumpulkan tenaga sebelum perayaan besar. Baiklah, bangun. Ide yang buruk membangunkan Orange. Dia sangat galak kalau kurang tidur. Aroma anak itu membangunkannya. Kau tidak boleh memakan Sophie. Cobalah coklat ini. Rasanya seperti anak-anak dengan tambahan kacang. Ayo, jangan makan bungkusnya. Kalian pikir dia begini karena baru bangun tidur? Dia memang selalu seperti ini. Yang terpenting, Sophie tidak terluka. Saatnya menunjukkan rencana pestanya pada tamu penting mereka. Blue meminta bantuan untuk memilih tamu. Ruangannya dan makanan tidak untuk mengundang semuanya. Mereka harus pilih tamu yang paling penting. Sophie ingin bertemu Huggy-Wuggy, tapi Blue menghindarinya. Dia punya hutang. Dia berusaha membuat Sophie mengubah pikiran dengan cara apapun. Ternyata Blue berhutang pada siapa saja. Tulis di komentar siapa yang harus mereka undang ke pesta. Tapi ingat ya, kalian hanya bisa memilih 4. Sophie senang bisa membantu idolanya mempersiapkan pesta. Tapi Orange selalu saja berusaha menggigit anak itu. Dan dia mendapatkan permen. Tidak ada yang boleh memakan anak itu. Ini peraturan pertama pesta kita. Peraturan kedua adalah membaca lagi peraturan pertama dan makan permen. Blue akan terus mengawasinya. Oh, ada apa ini? Di mana gadis itu? Kotak berkaki? Siapa yang mengundangnya? Ini adalah Sophie. Keluarlah dari sana. Dan Orange memakan apapun yang dilihatnya. Dia mengira bungkus permen itu bisa dimakan. Blue bermain dengan versi mainan dirinya untuk pertama kalinya. Ada yang menelpon. Itu teman lamanya. Hai kawan, apa? Siapa? Tunggu dulu. Siapa ini? Petugas antaran, tapi Blue tidak memesan apapun. Benar sekali. Orange memesan petugas antaran yang membawa pizza keju. Jangan iri pada pria itu. Mereka hanya perlu membayar pizza dan kotaknya agar mereka tidak perlu pindah lagi. Aku tidak mau melihat foto petugas antaran di karton susu dan juga iklan. Blue ingin membantu tapi takut pada Orange. Dia tidak bisa ditebak. Membuat gadis yang kelaparan itu marah sangat berbahaya. Mungkin nanti dia akan menyerang Blue. Petugas antaran itu tidak akan kembali bekerja. Dia akan tinggal di rumah sakit. Pertanyaan tamu sudah diselesaikan. Sophie dan Blue menemukan kompromi. Saatnya untuk mendekorasi. Oh, itu Mommy. Dia tahu kalau dia tidak diundang. Semoga mereka tidak bertengkar. Tidak, Blue. Menolehlah ke belakang. Mommy menculik Sophie. Dia tidak menyadari apapun. Sama seperti pria lain. Sudah terlambat. Anak itu sudah tidak ada. Blue mengira Sophie bermain petak umpet dengannya. Sampai dia melihat pesan yang diberikan oleh lawannya. Itu salah Mommy sendiri. Dia menghabiskan kalkun saat Thanksgiving. Orange benar-benar marah. Blue sudah berjanji tidak akan mengundangnya lagi. Dan sekarang anak tidak bersalah itu harus menderita. Orange dan Mommy memang musuh bebuyutan. Dia akan balas dendam atas kalkun itu. Ayah Sophie memeriksa keadaan putrinya kembali dan akhirnya menyadari kalau ada yang tidak beres. Dia mengira Sophie sedang main petak umpet. Dia tidak bisa menemukannya. Anak itu butuh pertolongan dan ayahnya sedang bermain game.
Dia berpikir sejenak. Mungkin ada petunjuk atau pertanda. Oh ya, akhirnya. Sesuatu yang aneh terjadi di bawah ranjang. Ini ada portal ke dunia ajaib. Orange melemparkan ayah dari atas ranjang seperti banteng rodeo. Kejutan, ayah. Ayah mengira itu Sophie, tapi tidak mungkin mengikat anggota keluarga begini. Kali ini sangat serius. Menonton TV itu akan membuat perhatian ayah teralihkan. Berikan makanan dan ini akan jadi hari yang indah. Bahkan Orange jadi tertarik dengan Dora the Explorer. Di mana Swiper? Di sebelah sana, di balik pohon. Orange tidak pernah berbagi makanan. Dan Blue berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Sophie. Mommy ingin bermain dengannya. Baiklah, ayo bermain. Dia terkejut dengan penghitung waktu. Menghindari hadiah memang menyenangkan, tapi rasanya seperti ada batu di kotaknya. Tidak hanya itu, Blue harus membuat menara dari kotak itu. Semua warna pelangi sudah sesuai urutan. Sepertinya dia melakukan dengan benar. Ada kubus-kubus bertuliskan huruf, ada kata. Tentu saja, itu kata teman-teman. Blue melakukan pekerjaan bagus. Meskipun itu sangat sulit. Bagaimana dengan keadaan Sophie? Dia sendirian di jebakan penjahat. Kalian harus sukai video ini untuk membebaskannya. Ayolah teman-teman, kita bantu Sophie bersama-sama. Sekarang Blue benar-benar panik. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Mommy. Dia punya ide. Dia harus bersikap seperti Mommy. Jebakan untuk penjahat. Dan tentu saja dia butuh umpan. Apa yang lebih enak dari ini? Mungkin pensil. Dulu dia seniman. Bukan itu yang dibutuhkannya. Dia membutuhkan pacar. Blue hanya perlu bersembunyi dan menunggu. Blue mendengar sesuatu, tapi jebakannya gagal. Mommy pasti ada di sini. Blue tidak akan keliru dengan ciuman-ciuman ini. Mommy menipunya lagi. Dia selalu selangkah lebih unggul. Blue tidak suka. Lihat, dia masih mengejek Blue. Lama tidak bertemu Orange. Sekarang dia sudah akrab dengan ayahnya Sophie. Mereka banyak kesamaan. Mereka sama-sama suka Dora the Explorer dan roti lapis. Tapi ada satu hal. Orange memakan semua temannya seperti roti lapis. Ayah mengerti, persahabatan butuh pengorbanan. Yang terpenting adalah bersenang-senang. Orange hanya perlu membumbuinya sedikit. Ini akan jadi makan malam enak, seperti yang dia suka. Dan ayah tenang-tenang saja. Dia mengira itu permainan. Dia bahkan mulai menyanyikan lagu dari film The Mask. Tapi tiba-tiba dia menyadari yang sedang dialaminya. Blue merasa sangat sedih karena Sophie menghilang. Dia sudah dekat dengan Sophie. Tunggu dulu, dari mana datangnya tisu ini? Itu Sophie. Dia sangat gembira. Bagaimana caranya dia kabur? Sophie mengalahkan penjahat itu. Dia mempelajari karate. Ini jurus kobranya. Dia lebih cepat dari kilat dan serangannya tidak terlihat. Hey Blue, di mana Orange? Dia benar-benar melupakan Orange. Orange pergi mencari Sophie. Tapi dia menemukan sesuatu yang enak. Ayah tidak suka persahabatan semacam ini lagi. Dia berteriak sangat kencang sampai Orange sakit kepala. Blue sudah datang tepat waktu. Tapi gadis kelaparan itu tidak mudah dihentikan. Dia harus mengambil tindakan yang nekat dan memberikan sesuatu padanya. Headphone yang besar, itu yang diinginkannya. Sekarang dia butuh telinga besar dan ayah bisa bebas. Tapi sebaiknya dia berteman dengan Orange lagi. Ayah tidak mau. Tapi setelah yang terjadi di antara mereka, persahabatan pun menang. Dan sebuah apel. Seperti inilah logo Apple diciptakan. Orange terus menceritakannya. Tidak ada yang percaya, tapi tidak ada yang berani mengatakan langsung. Yang terpenting adalah pestanya berjalan meriah. Sangat sulit bagi Orange untuk berkonsentrasi lama jika ada jari-jari yang lezat ini. Tidak apa-apa, karena jari-jari ayah masih lengkap. Tapi itu tidak akan lama. Blue mengawasi Orange agar dia tidak melewati batas.
Sophie langsung teringat sesuatu. Itu sangat penting. Dia juga mengikat Mommy dan meninggalkannya sendirian. Dia harus belajar bersikap baik dan berteman dengan orang lain. Temannya melakukan lelucon. Dia sangat ingin menang hingga membuatnya gila. Mommy Longlegs tepat di belakangnya. Bertemu idolanya membuatnya pingsan. Lelucon si hijau sangat berhasil. Jenny menang waktu. Dan waktu adalah uang. Mommy Longlegs bisa memakai uang untuk membeli sarung tangan baru. Jangan lupa tipnya. Ini tantangan baru, menguji akurasi tembakan mereka. Jenny berhasil memasukkan di percobaan pertamanya. Melanie gugup, tapi dia yakin dia bisa. Dan dia tepat sasaran. Jenny masih menang dengan 1 poin. Tangan Melanie meleset di detik terakhir. Jenny tidak menyadarinya, jadi Melanie main curang. Dia terobsesi menang, dia akan lakukan apapun. Jenny sangat curiga. Beri komentar jika Melanie melakukan kesalahan. Warna pink sangat indah. Semoga seluruh dunia berwarna pink. Kaleng cat ini seperti tongkat ajaib, membuat semuanya pink dan sempurna. Melanie tidak bisa dihentikan. Bahkan Jenny dapat keajaiban warna pink. Melanie hampir saja terluka. Skateboard siapa ini? Aku tahu ini warna siapa. Pemiliknya senang mendapatkannya. Jenny punya keseimbangan bagus. Dia bisa lakukan apapun saat di roda. Untuk apa jalan kaki saat bisa berseluncur dan menikmati angin? Jenny ingin semua jadi lebih hijau. Dia punya semua barang hijau. Apa yang akan dia lakukan? Buat rak hijau di dinding hijau untuk barang-barang hijaunya. Jenny perlu lebih banyak rak dan lebih hijau. Lagi. Kamarnya seperti seluruh hutan. Melanie takut dengan alam. Apa suara menggeram itu? Siapa yang di semak-semak? Babon atau harimau? Oh, itu hanya Jenny. Kita tahu siapa pencurinya. Tetris Melanie tidak cocok dengan warnanya. Jenny malah menciptakan ular neon. Wow, Tetrisnya ajaib. Tapi keajaiban membuat baterai habis. Kita tunggu untuk mengisi daya. Warna yang menarik. Itu sudah terisi dan siap untuk menang. Melanie terinspirasi oleh pencahayaan Jenny. Dia ingin mencocokkan energinya. Lampu neon pink pilihan yang sangat bagus. Dia jenius. Saat Jenny bermain Tetris, Melanie mengambil alih. Dia punya akurasi bagus. Ini petugas kebersihan. Dia senang melihat ini. Dia selalu ingin menjadi peri. Dan mimpinya menjadi nyata. Melanie mengunyah permen karet dan dia dapat ide yang bagus. Oh, tentu. Balon sangat menyenangkan. Dan balon membuat kamarnya seperti pesta. Melanie harus mengunyah banyak permen karet untuk itu. Jenny semakin iri. Kelihatannya ide yang bodoh tapi patut dicoba. Ternyata ini sulit. Ups, ini sangat buruk. Itu bukan salahmu. Ruang rahasia Jenny kurang sesuatu. Tapi apa? Oh, karpet hijau rumput. Jangan lupa pasang tanda larangan anjing. Tapi temannya ada di sini. Lihat wajahnya. Dia pasti sangat jahat. Dia mencoba membunuh semua tanaman Jenny. Tidak, dia merusak permadani. Itu sangat jahat. Jenny baru membasahi kaus kakinya. Dia pikir itu hanya embun pagi. Bagaimana kalau sudah siang? Pengering bisa membantu. Mulailah keringkan. Ups, tidak apa-apa. Melanie sedang mengerjakan puzzle yang rumit. Apa? Tidak menyangka akan hujan kaus kaki basah? Kemana potongan puzzle terakhir? Sulit menemukannya di lautan pink ini. Kaus kaki basah pasti mencurinya. Melanie tidak bisa menangani stres lagi. Dia menyadari kalau puzzle besar bahkan lebih baik. Hei, apa itu? Waktu yang tepat. Tapi sayangnya, tidak semua makanan hijau itu enak. Jenny harus makan selada karena itu warna favoritnya. Tapi Melanie menggodanya dengan permen. Mereka masih rival. Hanya satu yang bisa menang. Jenny harus menggunakan pemanis untuk makanannya. Lebih banyak gula daripada selada. Itu cara makaron tumbuh. Kau suka itu, Melanie? Itu tidak lucu.
Kamar Pink menjadi luar biasa. Melanie harus bekerja keras jika ingin bisa kalahkan Jenny. Ketika kamar selesai, pemilik bisa mengurus sendiri. Dia harus terlihat cantik saat memenangkan hadiah utama. Cermin ini terlalu kecil untuk bulu matanya. Segala sesuatu berwarna pink. Dia punya semua yang dia mau. Apa dia baru saja mencuri cermin dari lamunannya? Wow! Sekarang dia bisa sesuaikan bayangannya. Ada apa dengan Jenny? Oh, dia melakukan masker wajah. Telepon penting mengalihkan perhatiannya. Tapi itu bukan FaceTime. Melanie bisa memanfaatkan ini. Tidak, Jenny. Jangan taruh di wajahmu. Dia tidak mendengarku. Ya, lakukan sesukamu. Oh, maskernya tidak bisa hilang. Itu bukan lelucon yang lucu. Jangan coba di rumah. Dia terjebak dalam perangkapnya. Jentikan jarimu, Melanie. Melanie akan merias wajahnya. Warna apa yang harus kupilih? Pink atau pink? Pink tentu saja. Ini adalah kesempurnaan. Melanie tidak bisa menangani kecantikannya sendiri. Ini memberinya ide yang bagus. Bagaimana dengan rak rias? Sekarang semuanya ada di satu tempat. Jenny punya hewan favorit, dan itu seekor katak. Dia menyukainya hingga akan menjadikannya teman. Dan ini seluruh gantungan katak. Apa ini? Sebuah panah? Hati-hati atau kau bisa menembak katak. Oh, pemanah ini tampan juga. Apa? Kenapa dia menembak katak? Apa dia gila? Sekarang bahkan katak punya pacar. Tapi Jenny masih belum. Hal aneh apa itu? Jenny menganggap ini milik Melanie dan mulai menyelidiki. Melanie juga bingung. Dia juga punya itu. Bagaimana kalau digabungkan? Oh, kita membuka portal. Oh, Jenny menghilang. Yang tersisa hanya koin hijau. Melanie harap bisa memperbaikinya. Mereka akhirnya bertunangan. Lemparan buket adalah perkara yang penting. Betty dan Monica tergila-gila dengan pernikahan. Cat ketakutan. Semua orang sudah siap. Ini dia. Mereka mencoba meraihnya, tapi buket memilih pemenangnya. Para gadis itu akan mencabik-cabik Cat. Tenanglah semuanya. Cat pergi kemana? Monica mengawasinya. Dia mulai merencanakan pernikahan. Ini agen perencanaan pernikahan terbaik di kota. Sang manajer sudah jelas tidak memahami situasi Cat. Bulan ini jadwalnya sudah sangat padat. Itu bukan penghalang untuk Cat. Pernikahan tetap berlangsung apapun yang terjadi. Mau uang? Tiba-tiba ada tanggalan yang kosong. Ini berhasil. Dia terlalu cepat buat kesepakatan. Para gadis mendobrak pintu agar Cat tidak menikah sebelum mereka. Mereka tidak peduli apa yang ada di kalender. 3 pernikahan dalam 1 hari. Joe punya banyak pekerjaan dan banyak uang. Tapi pengantin wanita akan membantunya. Kenapa tidak buat rencana dulu? Sekarang dia harus buat lengkungan di menit-menit terakhir. Betty tidaklah senang. Dia ingin segalanya sempurna, tapi tidak bisa menjelaskan caranya. Kita akan perlu paranormal. Lakukan yang kau mau. Oke, baiklah. Cinta kasih membuat pohon yang indah tumbuh, atau pupuk membuatnya tumbuh. Tantangan warna berarti pohon Betty akan berwarna hijau. Sempurna. Joe membawa bunga, tapi tidak memiliki sihir cinta. Pengantin gila lainnya. Joe dalam masalah. Cat membenci warna hijau. Lengkungannya harus warna pink. Joe harus kerjakan ulang semuanya. Dia bahkan belum mulai, dan dia menghentikannya. Dia bahkan belum mendengar yang diinginkan Monica. Ini bukan waktu yang tepat. Dia harus mengulang semuanya lagi. Cat datang untuk memeriksa dan yang mengejutkan adalah dia suka itu.
Monica suka warna biru, itu warna lautan. Dia tahu bagaimana dapat pria yang tepat, tapi ikan juga. Lengkungannya harus seperti samudra yang menutupi pengantin baru dalam tsunami cinta dan juga kebahagiaan abadi. Dan ikan, ternyata bagus juga. Seekor kucing mulai mencari ikan segar. Monica tidak mau berbagi. Predator berbulu oranye itu harus mengalahkannya dulu. Dia juga binatang buas. Kucingnya takut. Dia harus mencari makannya di tempat lain. Para gadis sibuk mendekorasi untuk pernikahan. Semuanya harus sempurna, seperti yang mereka inginkan. Tidak ada improvisasi, hanya berpegang pada rencana. Cat suka makanan manis, jadi dia suguhkan banyak makanan penutup. Pernikahan Betty bertema makanan sehat, buah-buahan dan sayuran segar yang dia tanam sendiri. Cat mentertawakannya. Betty hanya bertanggung jawab dan juga menjaga tubuhnya. Cat berpikir makanan manis itu baik untuknya. Dia melihat di TikTok, tapi makanan manis sangat mengecewakannya. Dan sekarang dia juga diet sehat. Berapa lama ya dia bisa bertahan? Hari ini Cat latihan untuk upacara pernikahan. Dia sangat berkreasi dengan pernikahannya. Bukannya tamu, dia memakai boneka. Boneka-boneka lebih baik karena tenang dan hanya melakukan yang Cat mau. Sumpahnya sangat emosional. Pertama dia bernyanyi, lalu dia berteriak. Tapi boneka tidak terkesan. Mungkin mereka tidak suka. Cat yakin bisa menyentuh hati mereka. Dia ahli dalam memainkan hati seseorang. Tenanglah, dia hampir sampai. Mereka segera tenggelam dalam air mata. Setiap pernikahan kadang dimulai dengan krisis. Monica punya jerawat besar di wajahnya, atau wajah pada jerawatnya. Ini adalah akhir dunia. Semua orang merasa panik kecuali Betty. Hanya dia satu-satunya yang tetap tenang. Dan dia akan menolong mereka kembali ke suasana pernikahan. Lihat yang bisa kita lakukan. Riasan modern menghasilkan keajaiban. Sekarang jerawat Monica menghilang. Dia punya tahi lalat bergaya. Dengan pendekatan tepat, kekurangan bisa menjadi keuntungan. Ruangannya jauh lebih tenang. Akhir dunia sudah dibatalkan. Banyak persiapan pernikahan yang harus dilakukan, seperti menangis. Harusnya ini hari paling bahagia dalam hidupnya, tapi dia sengsara. Betty datang berlari. Dia pikir itu ratapan kuda Nil. Dia sangat ingin menghibur temannya. Ini adalah bencana. Dia tidak bisa menutup gaunnya. Apa menyusut saat dicuci? Semua es krimnya mungkin tidak membantu. Tarik saja dengan kuat dan juga kencang. Joe tidak tahu apa yang merasukinya saat dia setuju menyiapkan pernikahan ini. Gadis itu memasukkan Joe ke mulutnya. Mereka akan memakannya sebelum menikah. Joe mengumpulkan para pengantin wanita untuk latihan melempar buket. Ternyata ini lebih sulit. Pengantin wanita yang baik harus mampu melempar buket sejauh 27 meter. Lumayan, Joe menangkap satu. Tapi salah satu pengantin wanita ada masalah. Cat tidak bisa mengangkat buketnya. Dan lemparannya menyedihkan. Dia belum siap untuk menikah. Aku tidak percaya harus membatalkannya. Teman-temannya segera menikah, tapi dia tidak. Dia pecundang terbesar di dunia. Kau bisa mulai latihan, tapi lebih baik menangis saja. Begitulah caranya memecahkan masalah. Tapi sekarang dia harus benar-benar bekerja keras. Air mata tidak membuat ototnya tumbuh. Dia benar-benar ingin menikah, sehingga bisa melakukan apapun. Yang kalah berubah jadi juara sejati. Siapapun tidak bisa menertawakannya lagi. Buketnya akan terbang jauh sampai ke Arizona. Nah, ini saatnya untuk menguji lengannya. Harusnya jangan meragukannya. Buket itu menembus dinding dan sekarang sudah ada di Alaska. Betty sedang mencoba gaun pengantinnya. Dia sangat cantik. Dia terlihat begitu tenang. Dia berusaha untuk tidak menangis. Joe menginjak kerudungnya dan mengira itu permadani. Di mana dia lihat karpet dari kain tule. Itu hampir membuat kepala Betty lepas. Kau tidak bisa menikah tanpa kepala, meskipun banyak yang melakukannya.
Betty mempelajari seni bela diri saat di Jepang. Cat mempunyai kekhawatiran lain. Kuku sangatlah penting baginya. Dia serius dalam memilih warna cat kuku. Joe coba memberinya manikur karena dia sudah membayar sangat mahal untuk salon itu. Ini mudah, ya kan? Dia suka mewarnai saat masih kecil. Meskipun terkadang dia berlebihan. Cat tidak suka jika ada yang coba merusak pernikahannya. Teman-teman mendekat saat mendengarnya berteriak. Monica membantu Cat ikut menangis. Betty memikirkan cara memperbaiki keadaan. Kerja sama tim kunci keberhasilan. Itulah saran dari pelatih olahraga dan mereka tidak tahu artinya. Sekarang mereka tahu kalau itu salah. Phew, kupikir hanya mimpi buruk. Tidak, dia pingsan karena berteriak begitu keras. Betty satu-satunya yang bisa tetap tenang. Tapi tidak lama. Joe juga membuatnya histeris. Memilih hiasan topi adalah tugas besar. Hanya pengantin wanita bintangnya. Joe tidak punya apapun untuk ditawarkan. Mahkotanya keren, tapi terlalu dramatis dan kuno. Kita tidak punya mahkota putri sungguhan saat ini. Maaf, Joe tidak tahu lagi apa yang harus ditunjukkan. Vas dengan bunga di dalamnya. Benarkah? Itulah yang kita butuhkan. Dia seperti ibu pertiwi. Maksud kami secara harfiah, dia punya sarang burung di kepala. Di hari terakhir sebelum pernikahan, para gadis itu panik. Kenapa Bibi Karen ada di daftar tamu? Siapa yang mengundangnya sejak awal? Dia ada di daftar tamu Monica juga. Dalam daftar Betty ada si rakun dan beruang. Seseorang mengacaukannya. Dan tentu saja itu kesalahan Joe. Dia rencanakan 3 pernikahan. Ini berantakan dikalikan 3. Sekarang pasti tidak mungkin dia bisa menangani 3 pengantin sendirian. Setidaknya dibutuhkan 3 orang Joe. 1 untuk setiap pengantin wanita. Betty dapat masalah baru. Rambut pengantin wanita sama pentingnya dengan gaunnya. Monica ingin membuat gaya rambut bernuansa samudra. Betty juga harus lakukan sesuatu. Sayangnya dia tidak bisa melakukan sihir, tapi dia punya uang untuk dibantu Joe. Bagaimana dia punya waktu menari? Dia tidak memahami Betty sama sekali. Jika dia tidak mengatasi masalahnya, dia akan dapat masalah. Jepit rambut adalah sesuatu yang bisa membuat marah, tapi sihir adalah masalahnya. Tidak mungkin ada pernikahan tanpa sihir. Sekarang pengantin wanita bahagia. Cat ingin follower Instagramnya iri dengan pernikahannya yang sempurna. Tapi dia tidak tahu cara mengambil gambar. Jangan sampai diposting di depan umum. Sedikit lagi dan dia akan mulai berpikir seperti itulah dia sebenarnya. Ini masalah yang harus dipecahkan oleh manajer. Dia sudah dibayar, jadi dia lakukan tugasnya. Tapi anehnya, fotografernya sangat mirip dengan Joe. Cat benar-benar gugup. Dan sekarang dia sangat sibuk. Dia berpose sebagus yang dia bisa. Tapi sayangnya, masalahnya adalah dia sendiri. Semua orang menyukai permen, tapi mereka tidak suka berbagi. Nick, Alberto, dan Molly suka sekali permen. Dan mereka selalu berdebat soal warna permen mana yang paling bagus. Ini adalah hari yang spesial. Semesta mengirimkan kotak ajaib untuk mereka. Harusnya jangan dibuka dulu, tapi mereka sangat penasaran. Apa isinya? Wow, ini ajaib. Sekarang kita ada dalam tantangan warna. Hei Nick, kau mau pergi kemana? Kita tidak tahu dia bisa melakukan hal itu. Ternyata di dalam lebih luas lagi, tapi tidak terlalu bagus. Dan Alberto langsung menandai wilayahnya. Ranjang atas jadi miliknya. Dia suka di tempat tinggi. Molly memilih ranjang bawah. Dia takut ketinggian semenjak jatuh ke dalam jurang. Nick memilih ranjang tengah. Dia tidak punya pilihan. Tapi ranselnya bukanlah tas ajaib. Kami ikut sedih. Kita harus membuat semuanya sendiri. Dan kita juga membutuhkan bantal biru juga selimut. Molly adalah orang yang cukup terkenal di Instagram.
Alberto tidak punya akun Instagram, tapi bunganya adalah influencer jalan-jalan. Molly sedang menghiasi dindingnya. Sekarang boneka Barbie di sini. Akhirnya ada apartemen yang disuka. Molly juga suka itu. Tapi dia tidak suka dengan rak ini, atau yang ini, atau yang itu. Tidak mudah membuatnya senang. Ups, sepertinya Nick sangat alergi pada sihir. Tanaman milik Alberto tumbuh sangat cepat dan dia tidak tahu harus taruh di mana. Dia membutuhkan banyak ruang untuk tanaman kesayangannya. Jadi dia buat struktur khusus untuk menaruh tanamannya. Nick ingin memberikan bunga pada Molly. Dia mungkin akan suka bunga yang sangat indah dan romantis. Alberto iri pada tanamannya. Dia pria yang mudah marah. Majalah Nick jatuh ke pangkuannya. Alberto menuduhnya sudah mencuri dan dia akan segera membalas dendam. Tapi Nick tidak mencuri tanamannya. Dia pesan dari internet. Itu canggung. Alberto menyesal. Jangan dimasukkan ke hati. Ayo kita adakan pesta dengan badut, balon, dan tipuan sulap. Molly tidak suka itu sama sekali. Wig badutnya berwarna hijau. Itu sangat konyol. Warna merah lebih bagus. Pertunjukan bisa dilanjutkan. Tapi sekarang Alberto yang kesal. Kalian tidak suka kalau dia kesal. Badut malang itu tidak bisa apa-apa. Nick juga punya perubahan. Hei, ini bukannya wig. Rambutnya baru ditanam. Dan dia harus mengulanginya lagi. Baiklah, kita harus hibur diri kita sendiri. Nick melakukannya persis seperti badut profesional. Nick ingin menghiasi ranjangnya, jadi dia membuat meriam khusus. Tembakannya tidak meleset. Wow, meriam itu menembakkan lampu LED. Lumayan, suasana hati Alberto sangat mistik. Dia ingin membuat hujan dengan menyanyikan lagu khusus. Jika kau mensesamnya, kau dapat naga hayalan. Hujan membantu pertumbuhan pohonnya. Sihir Molly mati. Apakah ada yang punya pengisi daya? Molly semakin merasa bosan. Sihirnya sudah diisi. Ayo gunakan. Mungkin bisa mengubah makarun kecil ini jadi makarun besar dan empuk. Sempurna. Alberto suka bantalnya. Dia juga mau sesuatu yang empuk. Dia mencuri tongkat ajaib Molly. Dan tentunya tidak bisa digunakan. Apelnya berubah menjadi makarun. Itu karena dia mencuri tongkat ajaib Molly. Sekarang lebih gawat. Oh, sekarang sudah kembali normal. Dia gembira lagi. Oh. Nick sedang mempelajari tanaman dan punya banyak koleksi tanaman. Alberto tidak suka melihat kekacauan ini. Gunakan alat peniup daun. Pegangan erat. Kau juga, Nick. Itu tidak membantu sama sekali. Nick bahkan kehilangan jam tangannya. Alberto baru saja dapat ide yang seru. Bagaimana kalau buat jam dari daun ini? Sekarang melihat jam jadi menyenangkan dan dia tidak akan terlambat lagi. Molly sangat suka bereksperimen dengan riasan wajah. Dia punya lipstik ajaib. Penata riasnya memang sangat ahli. Tapi dia tidak menyukainya. Oh, dia sudah berusaha keras sampai seperti ini. Boneka pun membutuhkan tidur, jadi mereka harus punya ranjang, selimut, dan bantal sendiri. Ayo jahili Molly. Oh, itu tidak baik. Apakah mereka harus berbuat seperti itu? Dia bermimpi buruk. Dia terbangun dalam suasana biru dan ada dinosaurus. Itu sangat lucu. Dia harus membalas dendam. Kacamata warna pink agar dunia terlihat lebih indah. Mereka akan suka kejahilan yang warna-warni. Mereka terbangun dalam mimpi yang paling buruk. Menyakitkan melihat sekeliling. Kalian tidak akan menyangka akan begitu, kan? Alberto menghabiskan banyak waktu untuk berkebun. Kupu-kupu suka tanamannya, dan Molly suka kupu-kupu. Dia benar-benar menyukainya. Dia ingin memajang mereka di dinding. Mereka seperti sedang menari di udara. Hidupnya seperti sebuah dongeng.
Dan semua kupu-kupu Alberto meninggalkannya. Jika menyayangi mereka, lepaskan mereka. Ransel Nick seperti lubang hitam tak berujung. Kau bisa temukan apapun di sini. Nick sudah sangat siap dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia suka membuat sesuatu dan bertanya belakangan. Sekarang dia akan memulai sebuah proyek baru. Apa dia akan memenangkan penghargaan Nobel? Atau setidaknya diterima masuk Caltech? Dia salah perhitungan. Atau dia memang sengaja melakukannya? Lihatlah roketnya. Dia akan pergi ke Mars jauh lebih dulu dari Elon Musk. Tapi untuk saat ini roketnya disimpan di rak dulu. Tidak, jangan menekan apapun. Kau mau pergi kemana? Jangan menekan semua tombolnya. Sekarang dia sudah memperbaikinya. Tombol ini untuk membuang sampah. Barang-barang Molly sangat banyak. Tidak tahu harus taruh di mana. Tanda panah ini tidak membantu siapapun. Coba gunakan peta dari Google. Tapi tanda panah bisa dijadikan rak, barang-barang simpan di sini. Penggunaan ruang yang sangat bagus. Kondisi Alberto tidak baik. Dia lupa mengisi daya sihirnya. Ini tidak seperti yang direncanakan. Alat rias Molly sudah disimpan di tempatnya. Sekarang sudah terlihat rapi. Nick sangat suka dinosaurus. Dia mengira akan aman di sini. Bagaimana kalau meteor menyerang mereka? Dia cat biru untuk sembunyikan mereka. Tapi begitu dia menoleh, mereka semua kabur. Taman Alberto menarik perhatian mereka. Nick sangat melindungi dinosaurusnya. Dia tetap harus selesaikan papan jadwalnya. Dia akan mengatur jadwalnya seperti ini, agar dinosaurusnya tidak kabur lagi. Dia harus menggunakan meteor untuk menjaga mereka. Memang sangat kejam, tapi berguna. Nick sangat ingin jalan-jalan. Dunia ini sangatlah luas. Dia masih muda dan banyak tempat yang ingin dikunjungi. Oh, kali ini dia mau kemana? Ups, baiklah, tidak semua destinasi itu indah. Beberapa sangat berbahaya. Molly juga mau jalan-jalan, tapi dia menjatuhkan bola dunianya. Tidak ada lagi perjalanan hayalan. Molly menyesal sudah merusaknya. Tapi Nick tidak begitu sedih. Dia baru dapat ide bagus. Sekarang Nick bisa menatap wajah cantik Molly dengan jelas. Mereka sudah menunggu paket mereka selama 2 hari. Dan akhirnya paket mereka datang juga. Es krim raksasa. Molly menerima paketnya, tapi lupa membayarnya. Memang tidak mudah melepaskan uang. Es krim Nick mencair dalam perjalanan. Mengecewakan. Tidak terlalu mengecewakan kalau es krim milik Alberto dan Molly juga mencair. Kenapa harus hanya dia yang merasa sedih? Lebih menyedihkan kalau es krim Molly mencair. Dia tidak akan pernah memaafkan Nick dan dia akan balaskan dendam. Selamat makan, Nick. Suka kentang goreng dingin? Molly menyukainya. Dan sekarang saat Nick sudah selesai mandi, dia merasa tertekan lagi. Handuknya menghilang. Dia meminjam handuk Molly. Molly bisa mengenali pencuri handuknya dari jejak warna pink di wajahnya. Oh, itu handuk Nick. Tapi handuk siapa yang dipegang Molly? Apa dia suka punya rambut warna hijau? Kami tidak bisa memutuskan ranjang siapa yang terbaik. Warnanya menjadi bagian paling kontroversi. Bisa memakan waktu lama untuk memutuskan. Kita perlu orang untuk membantu. Hei, apa yang terjadi? Seseorang menggoyangkan kotak ajaibnya. Hati-hati dengan sihir kalian. Semoga tidak ada yang terluka. Kami tidak apa-apa, tapi ranjang siapa yang paling bagus? Bisa bantu memutuskannya? Ranjang tingkat Alberto, ranjang pink Molly, atau kamar biru nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Molly membuat rak dan sekarang dia selesaikan kursinya. Oh iya, gadis ini datang dari barat dan Caroline sekarang sedang mencari orang-orang yang mencampakkan pacar mereka. Molly rela melakukan apapun asalkan tidak menangis. Caroline merencanakan dekorasi dan adiknya mempunyai banyak sekali opini. Kau terlalu muda untuk memberikan opini.
Tapi mereka berdua setuju kalau dindingnya harus bisa dimakan. Ayo mulai bekerja. Mereka memborong semua yang ada di toko permen. Setidaknya mereka punya banyak makanan dan bahan dekorasi. Ayo rayakan. Tapi harus mulai dengan apa? Skittles, makarun, atau permen? Tulis pilihan kalian di kolom komentar. Caroline sedang melihat-lihat mainan bekas dan dia menemukan pistol air. Angkat tangan, handuk tidak bisa menyelamatkanmu. Pistol ini sudah tidak berfungsi. Dan memang seharusnya begitu. Tapi Molly tidak akan membiarkannya. Mata akan dibalas mata.